Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hapsan di channel ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal numerasi untuk persiapan tes PPG pada jabatan tahun ini. Nah, pada video kali ini saya akan bahas secara khusus materi atau yang berkaitan dengan soal-soal tentang fungsi kuadrat ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai di soal ke-21 ya. Jadi ini merupakan video yang ke-26. Bagi kalian semua yang mau melihat pembahasan secara lengkap soal-soal tentang tes substansi, itu bisa kalian lihat di link deskripsi yang ada di bawah video ini ya. Oke, di sana sudah lengkap pembahasan tentang konten-konten dari bidang studi serta pembahasan literasi numerasi ya. Baik, diperhatikan soalnya untuk nomor 21 di sini. Pasal memukul bola gol dari tanah mengikuti fungsi HT sama dengan minus T kuadrat tambah 4T, dengan T adalah waktu dalam detik dan H adalah tinggi bola dalam meter. Nah, berilah tanda centang pada kotak di samping pernyataan berikut yang benar ya. Jadi ada 3 pernyataan, nanti kita akan tentukan yang mana pernyataan yang benar. Nah, sebelum saya bahas, saya ingatkan kembali ya materi tentang fungsi kuadrat. Jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Ya, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Nah, atau A di sini koefisien yang berpangkat 2, ya. Kalau B ini koefisien dari variabel dan C adalah konstanta. Nah, kalau mengikuti pola ini, maka kita bisa langsung tentukan berapa di sini A, B, C-nya. A di sini adalah minus 1 ya, koefisien dari T kuadrat. Terus B di sini adalah 4. Di sini ada 1 ya, orang-orang tertentu yang lihat. Dan C-nya di sini adalah 0. Nah, biasanya teman-teman semua di sini, kalau misalkan ada soal seperti ini, biasanya yang ditanyakan adalah XP dan YP-nya. XP dan YP di sini merupakan titik puncak maksimum atau titik puncak minimum ya. Nanti persamaannya saya akan berikan. Biasanya disimbolkan dengan XP, YP. Ya, tapi karena di sini variabelnya T dengan HT, maka kita nanti simbolkan dengan T dan HT. Ya, seperti itu. Ya, di sini X, Y, ini T, di sini HT. Ya. Nah, sekarang rumusnya, teman-teman. Lalu bagaimana rumusnya untuk menentukan T ini atau TP ya, titik puncak XP atau TP-nya. Itu kita pakai rumus seperti ini. Min B per 2A. Jadi ini maksudnya adalah dia mencapai ketinggian maksimum pada detik ke berapa. Ya, T kan adalah simbol dari detik. Nah, sekarang kita masukkan. B kan 4. Kemudian 2 dikali hanya kan min 1. Berarti ini minus 4 per 2 dikali min 1 adalah minus 2. Kita peroleh TP-nya di sini atau detik puncaknya di sini adalah 2. Sehingga pernyataan ini salah. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan tinggi maksimumnya atau HT-nya, ini gampang saja. Tinggal nilai T ini yang sama dengan 2, kita substitusi ke HT-nya. Ya. Jadi untuk menentukan HT sama dengan, langsung ganti T-nya dengan 2 di sini. Ya. Jadi minus 2 kuadrat ditambah dengan 4 kali 2 sama dengan minus 2 kuadrat kan minus 4. Ya, hati-hati. Tidak sama minus 2 kuadrat. Tidak sama ini ya, teman-teman. Ini tidak sama dengan minus 2 kuadrat. Kalau ini nilainya 4. Ya, tapi kalau ini dikuadratkan dulu, kemudian dikasih minus, sehingga hasilnya minus 4. Ya, ini sedikit tambahan agar teman-teman semua tidak keliru dalam melakukan perhitungan kuadrat yang ada minusnya. Ya. Nah, ditambah dengan 4 kali 2, 8. Jadi, minus 4 tambah 8, itu dapatnya 4. Sehingga pernyataan ini benar. Ya, jadi detik kedua dan tinggi maksimumnya adalah 4 meter. Ya. Nah, sekarang kita akan cek pernyataan ketiga. Nah, di sini dikatakan, bola golf tersebut akan mencapai tanah kembali dalam waktu T detik. Kalau misalkan dikatakan mencapai tanah kembali, berarti ketinggiannya 0. Ya, jadi ini kita jadikan atau kita samakan dengan 0. Ya, seperti itu.
Berarti ini kan HT-nya minus T kuadrat ditambah dengan 4T sama dengan 0. Biasanya tentu semua itu akan mudah diselesaikan kalau T kuadratnya ini positif. Jadi boleh kita kalikan dulu minus ya. Kita kalikan minus semuanya. Ini akan jadi T kuadrat. 4T kalau kita kali minus berarti minus 4T. Dan 0 ini kita kali minus tetap 0. Nah sekarang kita faktorkan. Di sini ada variabel yang sama. Kita bisa keluarkan. Jadi T ini T ya. Karena T dikali T kuadrat. Di sini mestinya 4. Ya teman-teman. Karena ini kalau kita kali masuk sama saja dengan yang di atasnya. Nah, berarti di sini kita dapat T sama dengan lawannya minus 4 adalah 4. Ya, karena di sini tidak ada pasangannya seperti ini, maka ini kita anggap sebagai T-nya 0. Di sini pakai atau. Berarti, dia akan mencapai tanah kembali dalam waktu T-nya itu 0 detik, atau T-nya sama dengan 4 detik. Berarti, ini benar. Jadi, yang benar di sini adalah pernyataan kedua dengan ketiga. Oke. Aman ya teman-teman, kalau misalkan masih belum paham, bisa kita tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya. Coba kita lanjut dulu ke soal nomor 22. Ya, nomor 22 ini sebenarnya serupa ya dengan nomor 21 yang tadi. Mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang tidak sama dengan nomor 21. Coba kita lihat. Nah, suatu peluru ditempatkan ke atas, ketinggian peluru yang dicapai dalam meter dinyatakan dalam bentuk HT sama dengan 35T dikurang T kuadrat. Ya, dengan T adalah waktu dalam T detik, dan H adalah ketinggian dalam meter. Nah, sekarang di sini, ketinggian maksimum yang dicapai peluru. Berarti ini sama dengan pertanyaan yang kedua yang tadi. Yang ini, ya, ketinggian maksimumnya. Berarti kalau begitu, kita bisa langsung cari T-nya dulu. Dalam berapa detik. Nanti setelah itu baru kita masukkan ke persamaan tingginya, ya. Oke. Nah, di sini yang mana A-nya? A itu adalah koefisien dari yang berpangkat bawah adalah min 1. Ya. Kemudian B-nya di sini adalah 35. Ya. Kemudian C-nya adalah 0. Nah, sekarang kita cari T-nya dulu ya, atau detik puncaknya ya seperti itu. Min B per 2A. Nah, min B-nya berapa? 35. Kemudian minus 2 dikali, tidak ada minusnya ya. Ini kelebihan minus. Oke, nah. 2 dikali A-nya berapa? A-nya itu adalah min 1. Nah, berarti di sini 35 per 2. Ya. Atau 17,5 ya, detik. Seperti itu. Ya, nah sekarang kita cari HT-nya. Jadi HT-nya di sini 17,5 sama dengan 35 dikali 17,5 ya, dikurang dengan 17,5 pangkat 2. Jadi T-nya di sini kita ganti dengan 17,5. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok ya, selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. 35 dikali 17,5 dapatnya 612,5 ya, dikurang 17,5 kuadrat dapatnya 306,25. Nah, kalau kita perkurangkan 612,5 dikurangi 306,25 dapatnya 306,25 meter ya. Berarti pernyataan ini benar. Nah, sekarang kita cek untuk yang kedua dengan ketiga. Ketinggian peluru tidak kurang dari 300 meter. Seperti apa ini kerjanya, teman-teman? Kalau konteks bahasanya seperti ini, maka kita tuliskan seperti ini. Kan dikatakan tidak kurang ya. Jadi ketinggiannya ini 35T dikurangi T kuadrat. Tidak kurang berarti lebih dari sama dengan. Ya, dituliskan seperti ini. Jelas ya? Nah, ini kita gabung dulu ya. 300 ini pindahkan ke ruas kiri. Jadinya 35T dikurangi T kuadrat dikurang 300 lebih besar sama dengan 0. Biasanya ini bagus dikerjakan kalau yang berpangkat 2 itu dikasih positif. Ya. Oke, jadi kita kali minus semuanya. Ini jadinya T kuadrat. 35T jadinya minus 35T. Kemudian minus 300 jadi positif ya, karena dikali minus. Ingat kalau kalau kita operasikan dengan tanda minus, maka pergerakan samaannya akan berubah arah seperti ini.
Nah, kemudian tinggal kita faktorkan. Beberapa teman-teman semua yang saya dapatkan keluhan itu mereka tidak bisa memfaktorkan, padahal sebenarnya gampang saja ya. Tinggal kita jeli mencari angka-angka yang tepat ya. Misalkan seperti ini. Jadi untuk yang model seperti ini yang T kuadratnya berdiri sendiri, tinggal kita perhatikan angka yang di tengah dengan angka yang di sebelah kanan yang di sini. Ya, di sini kita tuliskan minus 35, kemudian 300. Kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan minus 35, terus kalau dikalikan itu hasilnya 300. Berarti angka yang tepat itu adalah minus 15 dengan minus 20. Itu, minus 15 tambah minus 20 itu minus 35, minus 15 kali minus 20 dapatnya 300. Ya, seperti itu, simple saja. Jadi di sini kita tulis minus 15, di sini minus 20. Ini kita dapat T-nya itu 15, kemudian di sini T-nya itu adalah 20. Nah, sekarang kita bisa langsung cek ya. Ketinggian peluru tidak kurang dari 300 meter mulai dari detik ke-16. Di sini tertulis detik ke-15 ya. Berarti ini salah. Seperti itu. Nah, kemudian peluru tersebut berada pada ketinggian tidak kurang dari 300 meter ya, seperti yang pernyataan kedua, selama 5 menit. Nah, ini sebenarnya selisihnya 5, tapi bukan 5 menit, tapi 5 detik. Jadi selisihnya ini adalah 5 detik ya. Jadi mulai dari 16, 16, 17, 18, 19, 20. Itu selisihnya ini adalah T-nya adalah 5 detik ya, bukan 5 menit. Seperti itu. Sehingga ini salah ya. Oke. Jelas ya, teman-teman? Nah, kita coba cek yang nomor 23. Nomor 23 ini mungkin saya akan jadikan oleh-oleh buat teman-teman semua. Silakan didiskusikan dengan teman-teman semua ya, teman-teman yang lain di grupnya mungkin. Di sini saya beri bantuan ya untuk nomor 23 ini. Di sini kan populasi harimau di suatu pulau dituliskan dalam bentuk P sama dengan minus 4T kuadrat ditambah 130T ditambah dengan 1200. Sebenarnya langkahnya ini sama dengan di soal nomor 21 yang tadi ya. Nah, berilah tanda centang pada kotak di samping pernyataan berikut yang benar. Nah, populasi maksimum harimau dicapai setelah 15 tahun. Berarti P-nya yang dicari. Nah, ini saya beri rumus saja ya. Nanti teman-teman semua yang lanjutkan min B per 2A. Terus yang di sini, untuk menjawab ini berarti yang tadi yang P-nya ini ya. Setelah kita dapatkan T-nya berapa nilainya di sini, teman-teman. Ini kita masukkan ke sini. Maka itulah nilai P-nya. Seperti itu. Nanti kita cek apakah di sini sesuai atau tidak, ya, seperti itu. Kemudian yang di sini populasi harimau menghilang dari pulau tersebut setelah 40 tahun. Ini karena menghilang berarti P-nya ini 0, ya. Jadi P-nya 0, ini ditulis minus 4T kuadrat ditambah dengan 130T ditambah dengan 1200 sama dengan 0. Ini ubah dulu ke dalam bentuk positif ya. 4T kuadrat dikurang 130T dikurang 1200, faktorkan ya teman-teman semua, nanti dapat T-nya berapa, maka disitulah nanti jawabannya. Nanti teman-teman semua kerja dulu ya, mungkin nanti di pembahasan berikutnya saya akan bahas soal ini kalau misalkan memungkinkan untuk dibahas soal fungsi kuadrat ini ya. Baik, saya kira sampai di sini dulu ya teman-teman semua. Saya doakan teman-teman semua bisa lolos tes PPG perjabatan tahun ini dan diterima sebagai mahasiswa ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.